Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Umayyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan setiap hari kita akan mendengarkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini judul daripada hadis yang akan kita bacakan adalah gunanya membantu orang yang kesulitan. Jamaah terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita tentu kadang kita mengalami kesulitan atau kadang-kadang kita melihat orang yang sedang mengalami kesulitan, sehingga disinilah fungsi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong, saling bantu-membantu dalam kebaikan dan takwa. Dan ini sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan menolong dalam perbuatan dosa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh kalau menolong dalam kebaikan adalah mengajak atau mengingatkan saudara kita yang mungkin belum sholat agar segera sholat. Kalau ada yang sudah sholat namun perlu berjamaah, kita ajak untuk berjamaah. Ada yang dia punya kemampuan rezeki lebih namun belum bersedekah, kita ajak untuk bersedekah. Dan ini adalah menolong dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sarruhu an yunjiyahu Allah min qurabi yaumil qiyamah falyunaffis al-mu'siri aw yadhar anhu, rawahu Muslim. Barang siapa yang berkeinginan untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana pada hari kiamat, maka bantulah orang yang kesulitan atau hindarkanlah kesulitannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah terima kasih Allah Subhanahu wa taala, kembali selalu kami sampaikan, semoga hadis ini menjadi motivasi untuk imam pribadi khususnya dan kepada kita semuanya, bahwa ternyata secara kasat mata mungkin ketika kita menolong orang lain ada kerugian waktu, ada kerugian materi mungkin yang akan kita kuatkan. Kalau secara kasat mata atau secara zahir rasanya seperti itu, ya, kita akan kehilangan sesuatu yang kita punya ketika membantu orang lain. Tapi ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Ketika kita menolong orang lain, melepaskan orang itu pada kesulitannya, maka ternyata kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dilepaskan, dihindarkan kesulitan baginya pada hari kiamat, maka tolonglah, bantulah orang yang sedang kesulitan atau hindarkan kesulitan daripadanya. Nah ini, jadi pada hakikatnya ketika kita membantu orang lain, kita sedang membantu diri kita sendiri agar mudah nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Seperti sudah disampaikan, pada tanggal 11 nanti kita akan mengadakan santunan untuk anak yatim. Maka mari yang kita punya lapangan rezeki, kita bantu, kita lepaskan kesulitan mereka walaupun tidak sebelumnya, kita bahagiakan mereka walaupun cuma satu hari atau satu malam. Mudah-mudahan keikhlasan itulah yang akan membawa ridha Allah, dan kita termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi akan dekat dengan Nabi seperti dekatnya jadi telunjuk kita dengan jari tengah kita, sangat dekat kita dengan Rasulullah. Siapa itu? Orang-orang yang mengasihi atau menyayangi anak yatim. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.